Gelombang pertama untuk tanda tangan kontrak kemarin di minggu kemarin atau sekitar 140 juta tidak dapat langsung dicairkan semua atau diambil, ya. Harus minimal 2 kali penarikan, dan itu harus mendapatkan rekomendasi dari tenaga fasilitator lapangan dan fasilitator provinsi, ya. Jadi ketua tim pelaksana tidak bisa secara mandiri dalam melakukan penarikan dana atau pencairan dana. Yaitu tugas tim pelaksana harus membuat yang namanya rencana pencairan dana bank, ya, atau disingkat RPDB. Itu minimal 2 kali. Misalnya Bapak Ibu merencanakan mengambil dari 140 itu di RPDB 1 sekitar 50 juta dulu atau 80 juta atau mungkin 100 juta. Nah, itu 100 juta itu untuk apa saja, ya? Di situ beli material, bayar upah atau dan lain sebagainya, ya. Di situ harus direncanakan dan disetujui oleh tenaga fasilitator lapangan dan fasilitator provinsi. Lalu baru ketua tim pelaksana dan bendahara bisa pergi ke bank untuk melakukan pencairan. Berikut seterusnya. Lalu untuk yang tahap kedua, yaitu 30%, ya, akan kami cairkan apabila nanti secara fisik itu sudah mencapai minimal 60%, dan teman-teman tim pelaksana dibantu oleh TFL sudah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban untuk tahap pertama, ya, LPJ tahap pertama, yaitu 70%. Jadi apa-apa saja yang dilaporkan atau bagian dari laporan pertanggungjawaban, ya, ada 2, ya. LPJ secara fisik, secara pembangunan itu. Yang kedua adalah LPJ secara keuangan, ya. Di sini semuanya harus dilaporkan. LPJ secara fisik itu secara teknis, misalnya tiap hari, tiap minggu, tiap bulan itu harus ada laporan harian, mingguan, bulanan. Itu di situ di hari ini sudah melaksanakan berapa, di minggu ini sudah masang bata misalnya, sudah ngecor atau sudah apa. Di bulan ini misalnya sudah bikin dinding atau dan lain sebagainya. Itu dilaporkan. Ada formatnya untuk laporan harian, mingguan, bulanan, dan tenaga kerja, ya. Di sini yang terpenting adalah tenaga kerja. Tenaga kerja ini secara total nanti akan kami minta per minggunya melalui tenaga fasilitator lapangan untuk dilaporkan kepada kami, dan kami akan melaporkan kepada Pak Menteri. Pak Menteri akan melaporkan kepada Pak Presiden bahwa program di bantuan di pondok pesantren ini sudah menyerap tenaga kerja berapa orang, ya. Itu harus ada pencatatan mengenai tenaga kerja, berapa orang, berapa hari dia kerja, dan sebagainya. Itu untuk LPJ fisik. Dan jangan lupa adalah buku logistik. Buku logistik itu buku material, ya. Tim pelaksana biasanya di program-program yang lain, pengalaman kami sangat lemah terhadap menyusun atau mencatat barang atau material yang masuk maupun material yang keluar. Nah, di sini
harus dicatat per hari, per minggu ya, direkap agar apa? Apabila di kemudian hari terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, misalnya gempa atau apa gitu ya, itu bisa dipertanggungjawabkan material apa yang sudah keluar dan material apa yang masih ada atau sudah dibeli ya. Jadi ada pencatatannya. Biasanya kami dan teman-teman tim pelaksana pada nantinya akan diperiksa oleh auditor pihak ekstern yaitu BPKP atau BPK ya. Di situ akan melihat yang pertama kali adalah buku material gitu. Jadi kami tegaskan buku material itu sangat penting ya. Itu untuk laporan pertanggungjawaban secara fisik. Lalu LPJ secara keuangan itu seluruh pengeluaran anggaran yang sudah digunakan oleh tim pelaksana harus dicatat. 1 rupiah pun harus dicatat. Ya. Di situ ada format, yaitu ada buku bank, buku kas, dan ada buku swadaya. Gunanya apa buku swadaya? Di sini pemberdayaan masyarakat tidak menutup kemungkinan apabila ada masyarakat di luar pondok pesantren atau dari pondok pesantren itu sendiri memberikan bantuan atau meningkatkan kualitas atau menambahkan sarana prasarana di luar bantuan ini ya, bisa berupa barang, bisa berupa uang, bisa berupa tenaga. Nah, di sini harus dicatat di buku swadaya. Ya. Kalau di juknis kami ngomongnya in-kind dan in-cash. In-kind itu berupa tenaga atau barang ya, atau material. In-cash itu ya uang. Di situ harus dicatat. Misalnya ada santri yang ikut atau masyarakat yang ikut sebagai pekerja dan beliaunya tidak mau dibayar misalnya, itu dimasukkan di buku swadaya. Dia sudah bekerja berapa hari ya, lalu per harinya itu upahnya berapa ya, bisa dihitung di buku swadaya, jadi dirupiahkan. Jadi nanti dikalkulasi bisa buku swadaya itu berapa rupiah ya, itu harus ada. Apabila nanti dicatat bahwa di LPJ-nya Bapak Ibu sekalian lebih dari 200 juta, itu pasti akan dipertanyakan ya. Yang lebih dari 200 juta itu ditanyakan apalagi yang kurang dari 200 juta ya, pasti akan dicari-cari. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian selaku tim pelaksana harus jeli ya dalam mempertanggungjawabkan keuangan ini. Jangan malas mencatat. Ya. Di sini kami sudah melatih tenaga fasilitator lapangan kami dalam hal mendampingi Bapak Ibu sekalian selaku tim pelaksana dalam menyusun LPJ secara fisik maupun LPJ secara keuangan. Itu pada nantinya jangan terlalu banyak nota ya. Kalau nota itu nanti human error-nya tinggi, apalagi namanya manusia ya, banyak luputnya, males nanti ya, terus notanya hilang gitu. Terus bagaimana ya, nanti harus dipikirkan. Nanti tenaga fasilitator lapangan akan mendampingi Bapak Ibu sekalian dalam hal LPJ ini. Jadi tolong nanti tim pelaksana
Tetapi apabila si TFL ini jarang ada di lapangan atau tidak mendampingi secara secara teknis maupun secara sosial. Ya. Jadi tolong laporkan kepada kami TFL yang males lapangan. Ya. Jadi kami dari 265 kami atau saya seorang diri dan teman-teman mungkin sejumlah 15 orang yang ada di kantor tidak mungkin mengunjungi Bapak Ibu sekalian satu persatu ya, di wilayah saya di 265 titik. Nah ini yang saya bingung nanti waktunya, manajemen waktunya ya. Karena kami jujur ada tugas banyak selain ini ya. Jadi kemungkinan kami tidak bisa mengunjungi satu persatu di lokasi Bapak Ibu sekalian. Jadi di acara ini sebelumnya saya mohon maaf apabila nanti tidak melaksanakan kok PPK atau timnya nggak pernah ke lapangan ya, dan ya kami mohon maaf dikarenakan keterbatasan SDM dan keterbatasan waktu. Di sini waktu pelaksanaan Bapak Ibu sekalian yang sudah tertera ada di perjanjian ini selama 3 bulan, yaitu 120 hari. 120 hari. 120 hari itu kalau bahasa kontrak itu 120 hari kalender. Jadi tidak ada libur. Oh 90, sorry, 90. Satu bulannya 30 hari. Jadi 90 ya. Hitungannya hari kalender. Jadi kan ya nggak mungkin gitu. Apalagi pemberdayaan masyarakat di situ budayanya misalnya ini setelah ini setelah tanda tangan kontrak ya kan sebentar lagi kan Idul Fitri, pasti tidak ada yang mau bekerja atau dan lain sebagainya sampai butuh upah atau dan lain sebagainya lah. Itu bisa 1 bulan, bisa mungkin mulai bulan awal Juni mungkin ya. Nah ini bagaimana ya? Jadi nanti apabila ada perubahan dari perjanjian kerjasama ini dalam segi waktu itu bisa dirubah. Jadi perjanjian kontrak ini adalah undang-undang di kedua belah pihak antara kami dengan tim pelaksana. Jadi apapun yang ada di klausul-klausul yang ada di perjanjian kontrak itu apabila ada perubahan harus ada addendum atau perubahan kontrak ya. Kita sepakati lagi waktu penambahannya itu berapa bulan lagi kan gitu ya. Jadi nanti bisa disepakati dengan TFL setelah tanda tangan kontrak ini mungkin minggu ini langsung bisa cair ya, masuk ke rekening tim pelaksana. Namun apabila pelaksanaan pembangunan ini baru mau dilaksanakan setelah Lebaran atau setelah Idul Fitri, tim pelaksana jangan mencairkan dulu ya, jangan mencairkan dulu. Mencairkannya di saat mau atau mendekati pelaksanaan pembangunan setelah Lebaran silakan ya. Kalau misalnya mengendap terlalu lama di tangan bendahara itu menjadi pertanyaan oleh pemeriksa ya. Di situ tercatat bahwa di saat pencairan di bank itu tanggal berapa, lalu mulai untuk pembelian material dan sebagainya itu ada tanggalnya juga. Jadi kalau misalnya itu jeda waktunya itu terlalu lama, itu menjadi pertanyaan ngapain ya. Mungkin bisa digunakan yang lain dulu gitu. Nah itu yang pasti dari pemeriksa akan
akan menanyakan, ya. Nah itu yang harus kami semua hindari. Jadi Bapak Ibu sekalian, tim pelaksana ya harus menyepakati dengan teman-teman TFL kapan mulai bekerja dan kapan mulai bisa mencarikan dana ini. Ya, lalu untuk masalah desain, ya, desain ini kami sudah ada jurnis. Sementara baru desain itu baru satu tipikal, tipe 1. Rencana ada tipe 2, rencana ada tipe 2. Cuman surat edarannya tipe 2 ini akan keluar kapan ini belum tahu. Mudah-mudahan waktu dekat ini, karena kemarin dan sampai besok Rabu dibahas ya untuk desain untuk tipe 2. Bedanya tipe 1 dan tipe 2 itu jumlah biliknya. Untuk tipe 1 yang sudah disosialisasikan kepada teman TFL ya, bahwa 8 bilik, ya, jumlah bilik ada 8. 4 bilik itu kamar mandi dan 4 bilik untuk kakus. Jadi di kamar mandi dan kakus itu terpisah, ya, 4 bilik dan 4 bilik kakus. Lalu ada tambahan yaitu tempat cuci tangan, tempat cuci pakaian dan tempat tidur di situ, dan septic tank komunal. Nah untuk tipe 2 itu secara total ada 6 bilik. 6 bilik terdiri dari 2 bilik kakus, 1 bilik kamar mandi, dan 3 bilik campur antara kamar mandi dan kakus. Jadi secara total ada 6 bilik. Untuk sarana prasarana yang lain masih sama, itu tempat cuci, tempat tidur, ya, masih sama. Jadi ada perubahan, bukan perubahan, ada penambahan tipe di sini. Nah nanti tolong teman-teman TFL dan berkoordinasi dengan tim pelaksana mengidentifikasi mau pakai yang mana, mau yang pakai tipe 1 atau mau pakai tipe 2. Kalau secara anggaran kami di Jawa Tengah ini khusus untuk wilayah 2 kami dari dengan anggaran 200 juta untuk tipe 1 untuk pria, untuk yang nanti yang dibantu MCK pria itu cukup, ya, cukup. Lalu untuk yang MCK wanita itu kan pasti lebih mahal karena ada desain yang tertutup di situ. Nah di situ ada sebagian kabupaten kota yang melebihi anggaran 200 juta. Nah itu monggo, kalau yang MJK wanita bisa memakai tipe 2 nggak masalah. Cuman ya apabila mau memakai tipe 1 bisa segera dilaksanakan. Tapi kalau untuk mau tipe 2 pelaksanaannya menunggu surat edaran atau juknis itu keluar, ya, baru bisa dilaksanakan. Kalau misalnya belum, jangan. Itu untuk yang tipe 2, ya. Lalu untuk ada bagian yang di sektor sanitasi, di sektor kami adalah sanitasi, di mana biasanya buangan dari limbah di kamar mandi itu biasanya tidak diolah, ya. Di pondok pesantren pada umumnya itu ada septic tank, ada, cuman dia cuma pakai beton atau pakai bata aja. Itu dimensinya ya kecil untuk pemakai mungkin
mungkin 50 jiwa atau mungkin 100 jiwa ya, dan tidak pernah dikuras atau alias bocor. Bocornya itu bukan bocor angin atau dari banjir, bukan, tapi bocor meresap ke tanah yang menyebabkan air tanah, kualitas air tanah itu jadi buruk atau jelek. Nah, di sini kami, kenapa program ini diletakkan di sektor sanitasi adalah itu, untuk mengolah, sekaligus mengolah air limbahnya. Nah, di sini mengolah air limbahnya, kami di setiap MCK ini ada septic tanknya. Septic tank di sini, di Juknis itu bisa memakai beton betulan, bisa. Intinya yang kedap air, tidak bocor kemana-mana. Tapi di sini pelaksanaannya kan adalah pemberdayaan masyarakat. Siapa sih yang bisa menjamin ya, bahwa beton itu kedap? Kalau kita bikin rumah aja, bikin dak aja, dari ujung-ujung udah rembesan air. Kalau hujan deras itu udah rembes air. Nah, ini yang dikhawatirkan. Kalau cuma rembesan air hujan aja nggak apa-apa. Kalau ini rembesan air limbah yang bisa bikin semua penyakit ada di situ, apalagi diare. Jadi kami di sini untuk semua lokasi kami memakai pabrikasi yang dimana bahan pabrikasi itu ada yang fiber, ada yang HDPE. Di sini kami jelaskan, kami sudah mendapatkan 4 supplier di sini. Yang ada 2 ada di Jakarta, lalu 1 ada di Sidoarjo, dan 1 lagi ada di Boyolali. Jadi kami sudah membagi dari 265 titik ini, kami sudah membagi ke 4 supplier ini. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak usah sulit ya, atau harus mencari kemana, karena kami sudah melihat langsung ke workshop ya. Kami tidak hanya memilih ini aja, tidak. Kami ada sertifikat di situ yang harus dipenuhi oleh perusahaan itu. Hasil air limbahnya, mutu dari materialnya itu harus bagus. Jadi kami memilihkan produk ini tidak sembarangan. Ya. Dari sekian ratus atau sekian puluh perusahaan IPA komunal ya, atau septic tank fabrikasi, baru 4 kami rekomendasi. Ya. Nah, di situ nanti Bapak Ibu sekalian selaku tim pelaksana berkoordinasi dengan TFL, nanti akan dikonekkan kepada suppliernya. Nanti yang berbicara masalah teknisnya, berbicara masalah harga dan lain sebagainya, tim pelaksana lah yang menentukan. Negosiasi silahkan. Ya, kami tidak ikut campur. Kami hanya ini loh, di sini ada perusahaan ini di titik ini dan sebagainya. Hanya itu saja. Untuk masalah harga kami tidak ikut campur. Ya, jadi nanti dari pihak supplier akan menawarkan harga dan berupa brosur ya ke tim pelaksana ya, untuk bisa dipelajari dulu bahannya ya. Lalu apabila misalnya dari tim pelaksana menginginkan ke workshop, silakan, nggak apa-apa. Kalau dapat di Jakarta ya workshopnya di Jakarta, terus di situ aja. Kalau di Boyolali bisa. Ya, jadi seperti itu untuk septic tank aplikasi. Nanti setelah tanda tangan kontrak ini, setelah lebaran juga, kami akan mengadakan penyiapan pekerja, pelatihan penyiapan pekerja. Kami akan mengundang, nanti kami akan mengadakan per kabupaten. Kalau misalnya
di Semarang seperti ini dengan peserta banyak ini ya SDM kami yang nggak ada ya. Jadi kami akan mengadakan pelatihan penyiapan pekerja itu di kabupaten yang masing-masing per kabupaten. Nah, di situ di penyiapan pekerja itu kami mengundang juga supplier sebagai teknisi. Jadi nanti pekerja Bapak atau tim pelaksana bisa itu juga akan dijelaskan bagaimana cara memasangnya. Cara memasangnya kan di situ satu titik itu kira-kira ada 3 sampai 4 teknik. Nah di situ memasangnya bagaimana, elevasinya, kedalamannya bagaimana, masang pipanya itu bagaimana dan sebagainya. Itu akan dilatih, ya. Dan bisa ditanyakan semua, apapun itu, masalah teknis, masalah nanti murasnya bagaimana, nanti kalau misalnya bocor itu nanti tanggung jawab siapa, itu bisa ditanyakan supaya ya. Jadi kami tidak menutupi bahwa ini adalah murni bantuan dari masyarakat, bantuan oleh masyarakat ya, yang harus merencanakan adalah dari tim pelaksana ini dengan mengikuti yang ada di tulis kami. Ya, mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Mudah-mudahan bisa apa ya? Bisa menjelaskan atau meyakinkan kepada Bapak Ibu sekalian apabila di saat TFL bersosialisasi kepada Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan masih ganjal gitu. Mudah-mudahan di pagi sampai siang nanti bisa dipertanyakan kepada kami, ketemu oleh kami semuanya. Nanti pelaksanaannya bagaimana, apabila ada perubahan gimana, nanti beli materialnya bagaimana atau dan lain sebagainya. Ditanyakan di hari ini ya, sehingga nanti di saat pelaksanaan nanti Bapak Ibu langsung gas juga. Ya, mungkin itu dari kami. Mungkin ada tambahan dari Pak. Ya, terima kasih tadi. Mohon izin menambahkan sedikit Bapak Ibu sekalian terkait pelaksanaan pekerjaan ini, walaupun nanti bekerjanya masih di himpunan pondok sendiri ya Bapak Ibu, saya ingatkan mungkin untuk APD bekerja itu bisa lengkap Bapak Ibu, karena mungkin ada pekerja di luar pondok yang akan masuk. Nah itu tolong APD perhatikan, karena terus terang aja saya tahun kemarin sempat beberapa kali colongan. Jadi ada lokasi-lokasi yang APD-nya tidak lengkap, atau kok upload ke media sosial atau gimana. Nah itu saya mohon kerjasama dengan bantuannya untuk saling mengingatkan terhadap pekerja. Jadi saya harapkan juga nanti di pelaksanaan itu setiap pagi ada sedikit briefing atau bahasa kita monitor ya, pengarahan juga siapan APD, dan itu tolong didokumentasikan juga. Dan juga saya mengingatkan untuk teman-teman TFL juga, ini kan TFL hanya satu TFL untuk satu pondok ya. Kalau biasanya program lain itu ada 2, satu TFL teknis dan satu TFL pemberdayaan. Jadi yang teknis bisa konsentrasi ke supervisi benar-benar, pemberdayaan bisa konsen ke semacam sosialisasi. Nah ini kalau hanya satu maka 2 pekerjaan teknis dan pemberdayaan, terkadang nanti sosialisasi pasca konstruksi kepada teman-teman LPK agak terlupakan. Padahal nanti setelah tahun berlalu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan perawatan sampah terbangun, seperti nanti dari pihak supplier legislatif pun juga nanti ada arahan pemeliharaannya seperti apa sih supaya nanti tidak bukan baru supaya legislatif itu awet. Jadi Indonesia nanti setelah terbangun mungkin kewajiban dari Kementerian LPK agak tambah berat ya. Mungkin dulu ya sama-sama selesai juga sebelum saya juga presentasi perawatan kamar mandi paling hanya menyikat atau membersihkan aja, tapi ada hal-hal yang
monitoring atau seperti apa. Nah, juga perlu yang agak penting juga nanti setelah sampai terbangun perlu adanya pengelotoran yang rutin untuk menghindari penyumbatan di perpipaan. Jadi mungkin seminggu sekali untuk LPK nanti bisa mengarahkan sampai-sampainya untuk melakukan pengelotoran satu ember per prosesnya. Nah, jadi karena kita mengambil hal itu, saya juga baru tahu setelah saya gabung di sanitasi dulu zaman dulu, ibaratnya kalau saya BAB sudah kira-kira bersih sudah cukup. Nah, tapi setelah saya mendapat ilmu di sanitasi ini, ternyata pengelotoran sangat penting ya. Jadi kita tidak kadang nggak menyangka-nyangka ada penyumbatan di perpipaan, nanti balik atau bahasa kita mudah ke prosesnya. Seperti itu. Dan seperti yang tadi sampaikan tadi, selain ini teman-teman tim pelaksana sudah berhak untuk mendapatkan dana bantuan, memproses dana bantuan. Tapi sebelumnya saya tambahkan sedikit karena nanti pelaksanaan proses pencarian ini melibatkan banyak pihak ya, dari kami tim PPK, dari tim keuangan, juga ke KPPN. Ini mungkin akan membutuhkan sedikit waktu. Tapi biasanya sih kalau ibaratnya vendor baru atau yang belum pernah tercatat di KPPN, prosesnya agak cepat karena belum ada data yang existing, jadi kita punya sudah data tinggal melakukan data baru. Jadi insya Allah minggu ini sudah bisa masukkan ini yang paling lambat minggu depan sebelum lebaran. Karena biasanya di KPPN dengan lebaran itu pencairan agak antri Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon pengertiannya apabila mungkin nantinya agak terlambat sedikit. Kami sudah melakukan dengan Idul Fitri. Itu sih pertama dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Iwan. Ya, mungkin itu arahan secara singkat tentang mekanisme kepercayaan di pelaksanaan pada nantinya. Mohon apapun yang belum dong atau belum tahu atau masih ragu-ragu, mohon segera ditanyakan kepada kami. Jadi itu kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.